Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Rore, tentunya di podcast Waspada Online YouTube channel. Dan kali ini kita telah mengundang atau mendatangkan sosok tokoh inspiratif Sumatera Utara yang sangat luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar pengalaman beliau selama hidup sampai dengan sekarang yang sangat luar biasa menurut saya. Tapi sebelumnya saya mau ngajak viewers semua untuk jangan lupa di subscribe atau ditekan loncengnya. Oke, selamat sore Pak Sahyan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. 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 Hari ini gimana nih Bapak? Semangatnya atau lebih terbakar atau lagi memang semangat-semangatnya ini Lagi untuk hari ini? Lagi gembira. Apalagi ketemu dengan Eko kan pasti gembira, ya kan? Pak. Eko tambah ganteng, tambah bagus klinik. Ya, siapa yang nggak senang dengan ketemu dengan Eko? Kalau kemarin beberapa tahun yang lalu kita ketemu sebagai dosen dan mahasiswa. Sekarang kan masih juga. Sekarang masih juga dan kontennya beda ya Pak. Ini adalah Eko ruangan. kan mau ambil S2 nggak? Insya Allah. Ambil S2 kan ketemu lagi sama saya. Oh iya juga, bener. Insya Allah. Salah. Oke, kita sudah bersama dengan Dr. Haji Sahyan Asmara MSP. Beliau merupakan sosok inspiratif yang sangat luar biasa, viewers. Nah, kalau kita bicara soal Pak Sahyan Asmara, kalau saya tuh nyapanya sehari-hari kalau di kampus tuh sebutnya, kalau manggilnya Pak Sahyan Asmara. Pak Sahyan, Ya. namanya ini unik kalau saya bilang ya Pak. Dr. Haji Sahyan Asmara MSP, ada asmaranya. Bapak boleh ceritakan sih ke aku, mungkin ke teman-teman viewers yang ada di rumah, sebenarnya asmara ini nama sudah memang turun-temurun atau memang ini spesial? Atau Bapak dapat nama ini karena Bapak lahirnya di bulan yang spesial atau tanggal yang spesial? Tepat sekali sebenarnya dugaan Tepat itu sekali. ya. Ayah saya itu seorang seniman. Oke. Ya, seniman. Ayah saya itu almarhum ya, seorang penulis cergam dan dulu dia almarhum ayah saya itu sebagai seorang pegawai negeri, pintar menggambar, mengarang cerita hikayat-hikayat Melayu. Oke. Dan menikah dengan ibu saya ya. Ayah saya itu lahir di Labuan Deli. Jadi pada masa perjuangan. Jadi dengan ibu saya itu mereka menikah, lalu kemudian terjadi masa perjuangan, ibu saya ditinggal. Ayah saya merantau sampai ke Padang, sampai ke Bukit Tinggi, jalan darat semua. Lahirlah kakak saya pertama, abang saya semua. Masa-masa seperti itu rupanya menimbulkan rasa rindu ya dengan ibu saya, istrinya. Itulah munculnya rasa asmara yang begitu berapi-api pada diri ayah saya. Oke. Sehingga semua itu dikasihkan nama asmara. Semua? Mulai dari abang saya, kakak saya, adik-adik saya semua, seluruhnya pakai asmara. Jadi semua nama satu keluarga kami pakai asmara. Dan anak kami juga pakai asmara. Semua di ujung-ujung yang nama. laki-laki, abang saya yang laki-laki pakai asmara. Pakai asmara. Kecuali kakak saya, suaminya Marga Hasibuan, ya tidak pakai asmara. Oke. Dan cucu kami dari anak kami laki-laki juga pakai asmara. Sekarang itu Pak Asmara. Kalau bagi saya, Sahyan Asmara itu kan dikenal orang yang kemana-mana pergi, ada di mana-mana sampai ke Jakarta. Saya terjemahkan aja, asmara itu asal malam rawon. Asal malam rawon. Iya juga. Ketemu sama mahasiswa stikpe malam. Ya. Asal malam rawon. Asal ya. malam rawon. Tapi ada juga arti yang lain. Apa itu Pak? As-sakinah mawaddah Warohmah. Alhamdulillah. Asmara. Iya. Itulah sejarah tentang nama asmara itu. Itu filosofinya ya Pak. Ya. Pak, kalau Bapak anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak keempat ya. Anak keempat dari? Dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. Ada kakak saya sudah meninggal, ada beberapa meninggal dulu kan anak banyak ya. Kalau anak ibu saya itu nggak salah 11 ya seluruhnya itu 4 meninggal dunia, ada yang gugur, yang hidup 7. Dan kami di antara yang 7 itu sekarang ada 1 yang adik pas di bawah saya itu baru saja meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu lah. Gitu. Oke. Nah, menarik sih Pak. Ketika Bapak ceritakan ayah seorang seniman dan nama asmara itu tercetus dari
ayah yang sering kisah perjalanan ayah ya bisa kan, dengan Pak? ibu menimbulkan suasana kasmaran yang begitu tinggi, rindu, sehingga ayah saya itu membuat nama kami asmara semua. Dan menarik, saya tadi udah baca nih biografi dari Pak Sayan sendiri. Kalau bisa dibilang Bapak fokus justru di pendidikan. Lebih di pendidikan dan olahraga. Sementara ayah adalah seorang seniman. Apakah dari dulu dituntut untuk jadi seorang seniman atau gimana? Ada, kami macam-macam ya. Ada adik saya itu sekolahnya desain komunikasi visual. Pernah juga menjadi kartunis ya, membuat kartun-kartun di koran. Itu Pak Nyak Ben, itu adik saya. Dan bakat-bakat seniman kami ada semua sebenarnya. Seperti saya juga tidak terlalu miskin-miskin amat dengan seni ya. Masih bisa buat pantun, masih bisa buat puisi, saya mengarang. Dan itu apalagi di ilmu komunikasi ini memang pada akhirnya menulis itu merupakan sesuatu yang hari-hari kita buat. Termasuk melansir berita misalnya. Itu kalau tidak punya daya seni, itu juga nggak akan bisa lahir ya hasil karya ataupun tulisan yang bagus. Begitu juga membuat memeriksa ya surat. Ketika saya di birokrasi, tata letak surat itu harus ada seni. Jadi bagaimana menyusun tata letak, lalu kemudian nanti mengajar, mempersiapkan PowerPoint ya untuk bahan kuliah, juga ada seninya, hurufnya. Sedangkan saya kalau pesan itu nama itu sama itu yang tukang-tukang membuat nama itu, hurufnya saya kasih pakai huruf ini, kaget-kaget dia. Begitu dilahirkan, wujudkan, wih cantik ya Pak. Iya makanya saya bilang, alhamdulillah ada jiwa seni. Ada ya Pak, hampir dari 7 itu jiwa seninya tetap melengket ya Pak di masing-masing anaknya ya Pak. Oke, Pak Sayan, Bapak merupakan sosok ayah dari 3 orang anak dengan 4 cucu. 3 orang anak ini sudah pada merit? Wah, 2 yang sudah ya. Saya alhamdulillah bersyukur saya dengan usia saya seperti ini. Anak-anak saya juga ya sekolahnya alhamdulillah selesai. Anak saya nomor 1 tuh Oliva Jelita Asmara. Dia S1-nya psikologi dari UI. Nah itu masuk UI itu dia diam-diam tuh. Saya tadinya kaget. Waktu itu saya kepala dinas pendidikan ya di Provinsi Sumatera Utara. Saya bilang masuk USU aja. Karena saya dosen di USU, diperbantukan di dinas pendidikan, kadis pendidikan. Barangkali saya bisa minta tolong sama rektor kan begitu. Dia bilang nggak usah Pak. Dia testing tuh terima dia ekonomi pembangunan di UGM yang undangan. Berbarengan dengan itu dia testing juga di psikologi. Harus pilih salah satu, mau ikut testing atau daftar di ekonomi pembangunan. Dia bilang begini anak saya tuh. Menurut gurunya waktu dia mengikuti bimbingan tes, passing grade untuk masuk UI itu masuk katanya. Saya bilang, biar aja lah bayar, nggak apa-apa ekonomi pembangunan, daftar aja. Lalu kemudian nanti ikut testing. Bilang, nggak usah Pak katanya, rugi. Daftar dia di UI itu, tanpa saya tahu itu begitu. Alhamdulillah lulus dan dia S1-nya itu cum laude. Lanjut dia S2 di Magister Psikologi juga, tamat juga di Jakarta di UI juga, cum laude juga. Dan anak saya yang nomor 2 itu dokter dia ambil spesialis THT, udah selesai. Sudah selesai. Sekarang di Kota Cianjur dia menjadi direktur rumah sakit. Dan anak saya yang paling kecil itu ambil S1 komunikasi di USU, S2-nya komunikasi juga. Jadi anak saya yang paling kecil udah magister juga. Wah, jadi tiga orang anak magister semua. Magister semua. Yang kedokteran juga harus magister kan, magister kedokteran baru bisa selesai spesialisnya. Tapi kalau menariknya memang mau 3 orang anak aja atau gimana Pak? Awalnya memang udah merencanakan sama istri gimana? Iya, itu memang saya merencanakan 3 itu. Itu prinsip 3 orang anak aja? Bukan prinsip, merencanakan. Merencanakan. Artinya saya bilang sama istri saya pada waktu itu, kita 3 aja anak kita. Sempat ada ya, terlambat haid ya istri saya itu. Kita bilang bagaimana caranya? Udahlah kita konsultasikan aja sama dokter kandungan dah. Akhirnya kita hanya bertahan sama 3 anak aja. 3 anak dan alhamdulillah semua 3 sudah sukses semua ya Pak. Alhamdulillah. Nah ini ada 4 cucu. Cucu yang pertama itu usia berapa? Wah, kalau udah cerita cucu itu vitamin A sampai Z itu. Vitamin A sampai Z. Kenapa kayak gitu Pak?
Waduh, itu obat yang paling ampuh bagi kita. Bagaimana nanti semua ya, kalau misalnya punya pengalaman, nanti punya cucu, waduh melebihi dari segala-galanya. Nah, katanya obat biasanya paling Bapak kalau lagi memang tingkat mungkin capek atau apa gitu, ketika ngelihat cucu itu gimana Aduh, perasaannya? hilang rasa capeknya. Ini sebenarnya ini saat datang cucu ke rumah ini, tapi istri saya itu tanya, itu cucu mau datang itu, ya ini Eko ini telepon ini sama Putri nih, mau ada. Waduh, bentar lagi nanti saya besok jumpa ibu pasti di ini. Saya bilang, ini cucu datang. Jadi cucu saya itu satu meninggal dalam perut, ya. Pada usia 4 bulan di kandungan, ibundanya anak cucu saya itu meninggal dunia. Misal namanya, Rafita, ini Asmara juga pakai. Dan yang kecil ini namanya Mirzeta, panggilannya Zeta, Kiana, Alessa Asmara. Nomor 1 cucu saya yang laki-laki itu, ayahnya orang Aceh, pakai Teku, Teku ya. Teku Malik Al-Farizi, wah itu bandel banget ya kan cucu. Adiknya namanya Teku Muhammad Safaraska, Teku. Jadi 2 cucu laki-laki dari anak saya yang perempuan, 1 cucu yang sekarang dari anak saya yang laki-laki. Ada pengen nambah cucu lagi nggak, Pak? Iya, alhamdulillah ya. Untuk kalau yang anak saya yang perempuan itu sepertinya nggak tambah dia, karena dia kerja di BKKBN. Dia sebelumnya kerja di PT Bank Sumut, dia resign, lalu sekarang kerja di BKKBN. Dia nampaknya nggak tambah, karena di BKKBN itu wajib anak itu cuma maksimal 2. Maksimal 2 ya, kalau Pak. pegawai di sana. Kemudian anak saya yang dokter ini, ya insya Allah kalau ada rezeki ya tambah. Tapi sekarang istrinya itu sekarang menantu saya yang perempuan itu sedang mengambil spesialis penyakit dalam ya di USU juga. Gitu. Yang si Obo ini belum berumah tangga dia. Itulah dia minta tolong, kata apa, bilang kan nama saya kok Pak, kalau bisa carikanlah itu jodoh untuk Obo, kata. Oh, panggilannya apa? Obo. Obo itu bahasa apa, Pak saya? Jadi gini, Obo itu karena badan dia waktu kecil itu gemuk gitu ya, waktu lahir itu gede badannya itu. Namanya Muhammad Zikri. Ada juga yang panggil dia Zikri, neneknya panggil Zikri, tapi saya panggilan Obo aja lah, biar gampang. Obo kan, Obo. Cucu-cucu manggil Bapak apa? Ini cucu saya yang pertama itu manggil saya itu Papa. Apa? Justru bukan kakek atau eyang. Ato ya. Ato Pa. Jadi kalau kultur Melayu itu kan Ato Melayu Ato ya. Ato Papa, yang istri saya Ato Mama. Tapi cucu saya yang pertama itu nggak peduli sampai sekarang ini, Papa kemana, Mama kemana gitu. Padahal kalau saya bilangkan diri saya Ato Pa kan Ato. Berarti masih dianggap cucu, masih awet muda kalau dipanggilnya tetap Papa. Itu keramnya itu dengan cucu. 3 anak udah sukses, tambah lagi 4 cucu yang lucu-lucu dan sebagai obat dari vitamin A sampai Z tadi ya Pak Sayan bilang. Ini menarik Pak. Datuk Wangsa Diraja Serdang. Ya itu awal mulanya jadi, seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan? Istri saya asli ya. Yang istri saya itu mulai dari atuk-atuknya semua Tengku. Kiri kanan Tengku, semua Tengku. Saya orang biasa. Ayah saya orang Labuan Deli, lahir di sana. Tetapi saya mempunyai perhatian yang besar ya, besar terhadap Kesultanan Serdang pada waktu saya juga menjadi pengurus di Yayasan Kesultanan Serdang. Ya, oleh Sultan Serdang pada waktu itu almarhum Tuanku Lukman Sinar, saya dianugerahkan gelar Datuk Wangsa Diraja. Saya bukan Tengku, bukan Datuk, tetapi diberikan gelar. Wangsa ini kan bangsa, Diraja itu kan kuat lah ya. Jadi saya pemuda ya, jadi itu seorang pejuang ya, anak muda yang berjuang untuk bangsanya. Itulah Datuk Wangsa Diraja. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang, dan itu melekat ya. Saya bangga sekali dengan gelar itu. Sebab itu satu kehormatan besar ya bagi masyarakat Melayu apabila kita diberikan penghargaan gelar Datuk Wangsa Diraja. Dan saya pakai terus negeri Serdang, karena di Melayu ini di sini ada beberapa kesultanan ya, termasuk Kesultanan Bila yang baru, ada Langkat, Asahan, Deli, dan Serdang ada Bila, ada Panai, ada beberapa, ada 8 sekarang itu kesultanan di Sumatera Utara. Jadi saya dari Kesultanan Serdang itu. Artinya culture tetap kita jaga dengan baik ya Pak, kebudayaan warisan luhur itu ya Pak. Dan memang seharusnya seperti itu. Jadi sebenarnya dalam sebuah sistem pemerintahan, kalau kita lihat ya, pemerintahan yang ada di luar negeri, di Jepang, termasuk di Malaysia, di Inggris, Inggris itu, di Jerman ya, Perancis, itu kultur itu mereka utamakan. Di Jepang juga kultur diutamakan. Jadi kalau di Indonesia, apalagi kalau di Medan ya,
dan di Jawa ada Yogyakarta itu. Seharusnya itu begitu. Seharusnya adat itu menjadi satu yang memberikan kekuatan bagi suatu sistem birokrasi. Nah, jadi adat itu orang menggunakan Istana Maimun tempat berkumpul, mengumpulkan aspirasi masyarakat, ya. Lalu kemudian hadir di situ kepala daerah, sehingga itu bisa hidup ya suasana itu. Oke. Nah, tadi kita sudah tanya Bapak mulai dari awal mulanya nama asmara sampai cerita soal anak dan cucu. Memilih S1 Komunikasi Visipol di UGM ada alasan tertentu atau karena Ibu dulu kuliah di UGM juga ngikut Ibu atau ada misi tertentu nih Pak? Boleh diceritain sama kita? Wah, itu juga ada sejarahnya. Saya SMA ya, SMA. Jadi kalau cerita tentang masa kecil, saya ini anak bandel sebenarnya waktu kecil. SMA itu bolos-bolos. Itu dulu angkot itu lewat di jalan Seksama itu, saya tinggal di lingkungan jalan Seksama ya, komplek perumahan pegawai. Itu saya SMA 7. SD saya di sana. SD 62 itu. Makanya ketika saya jadi kepala dinas pendidikan, wah saya bangun itu SD itu. Wah, satu sekolah luar ada biasa. bantuan kan. Nah, langsung saya cari Pemprov. Coba kalian lihat itu dulu SD 62 itu. Kita lakukan rehabilitasi total pembangunan sekolah itu ada anggarannya. Saya bangun, alhamdulillah terbangun tuh SD. Di Jalan Seksama itu SD 62. Nah, SMP saya mula-mula di Dewi Warna. Jalan kaki itu saya dari rumah itu ke Dewi Warna ini Jalan Gedung Arca. Iya. Lalu saya pindah ke Aceh karena ibu saya kan dari Aceh kalau Sukun kelas 3. Lalu balik ke Medan SMA 7. Nah, disitulah saya itu sering bolos. Udah kelas 2 SMA bolos aja saya. Akhirnya direkturnya dekat rumah saya itu bilang, udahlah gini aja. Sahyan nih katanya nggak usah lanjutkan lagi. Kalau nggak dia tinggal kelas. Nah, tapi saya buat dia bukan tinggal kelas tapi sampai semester 2. Dulu kan 3 kuartal ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal ketiga. Nah, saya buat rapotnya di kuartal kedua saja. Saya kekeh pada waktu itu kepengen berangkat ke Jogja ikut adik ibu saya. Oke. Di Jogja itu ada paman saya di sana. Akhirnya saya berangkat ke sana. Berangkat naik kapal barang. Pengalaman lah pahit-pahit. Saya selama kuliah saya di Jogja itu ya, boleh katakan saya di Jogja itu 9 tahun. Oke. Mulai masuk SMA sampai tamat ya, itu 9 tahun cuma 3 kali pulang ke Medan. 3 kali. Dan tidak pernah naik pesawat. Tahun berapa itu Pak? Saya ke UGM ke Jogja itu tahun 74, masuk UGM tahun 76, tamat 82, balik ke Medan itu 83. Padahal waktu itu saya sudah tekad nggak mau saya balik lagi ke Jogja dan tidak mau bekerja di Jakarta, tapi Allah itu Maha tahu ya. Begitu saya tamat, tugas lagi saya di Jakarta dan bolak-balik saya ke Yogyakarta. Dan setelah saya kerja itu seluruh bandara ya itu pernah saya darati dengan pesawat. Padahal waktu saya kuliah tidak pernah naik pesawat. Jadi waktu kuliah itu saya sebenarnya mau pilih antara kedokteran, peternakan atau Visipol. Oke. Nah, Visipol yang mana? Nah, jadi pada waktu itu memang tren itu yang paling diminati orang komunikasi. Waktu itu masih publisistik. Ceweknya cantik-cantik ya, itu publisistik yang paling terkenal itu 2 dulu, Unpad sama UGM. Publisistik baru pada tahun 80 berubah jadi komunikasi. Nah, saya tos aja pakai korek api kayak gini, pilih mana gitu. Rupanya masuknya komunikasi, Visipol, diterima saya di Visipol. Dulu tes umum. Tes umum belum tes khusus. Jadi udah terima tes umum, pengumuman, ikut lagi tes khusus. Ketika tes khusus, yang ngetes saya di Visipol itu Ashadi Sregar. Ashadi Sregar itu, kalau tahu Ashadi Sregar itu seorang pengarang cerita yang bagus, dosen UGM. Dia Cintaku di Kampus Biru, Sirkuit Kemulut. Dulu masuk Kompas itu terkenal banget tuh Pak Ashadi Sregar itu. Dia yang mencari saya. Saya bilang, gitu. Saya anak Zamnuddin. Dia kenal. Waduh, alhamdulillah ya kan. Akhirnya saya terima surat, cekret datang ke rumah dikirim tempat kos saya ya di Jogja waktu itu. Ada surat, saya tengok syarat-syarat pendaftaran, diterima saya di UGM. Dulu rasanya diterima UGM itu macam diterima kerja. Dan nggak bisa saya bayangkan ya, karena ayah saya itu kan seorang seniman, pegawai, sampai pensiun dia pangkatnya 2C aja. Ibu saya itu jual-jual kain ya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kami. Ayah saya menggambar tuh, pokoknya hidup dalam suasana di bawah sederhana. Orang tua kami dulu di bawah sederhana lah, hidup dengan anak 7. Nah, nggak bisa saya bayangkan kalau saya dulu diterima di swasta,
barangkali saya nggak bisa lanjut kuliah. Oke. Karena nggak ada duit. Nah, saya aja sampai tamat hanya 15.000. Nah, itulah. Makanya saya selama kuliah di sana saya usaha, jual sepatu, jual duren di sana itu. Dan jadi aktivis, melaksanakan kegiatan, dapat ada dulu kredit mahasiswa saya ambil, kaget-kaget dapat duit. Gitu kok. Berarti perjuangannya sangat luar biasa ya, Pak. Di Ya, Jogja alhamdulillah. 9 tahun ya, Pak? 9 tahun. 9 tahun dari mulai 74. 74 dan untuk ibaratnya untuk bertahan hidup ya, Pak, sambil bantu orang tua juga. Bapak usaha jualan tadi kayak jualan sepatu segala macam. Luar biasa. Terus menariknya ketika di UGM malah S2-nya milih di USU. Begini, jadi kan saya tamat nih. Oke. 82 tamat, wisuda 83 pulanglah kami jalan darat. Nah, dari Jakarta dijemput sama ayah saya, ibu saya pulang ke Medan. 83 alhamdulillah pada tahun 83 akhir itu oleh abang saya diperkenalkan dengan dulu ada tetangga akhirnya tetangga saya itu Pang Suhe, lupa saya namanya itu ya, diperkenalkan dengan dekan Pisipol pada waktu itu, Profesor Adam. Saya waktu itu sudah kerja di konsultan ya, ikut-ikut abang ipar saya almarhum Mustafa Yakob itu. Tetapi buka di situ Pak Adam ini kebetulan tamat UGM. Ya, diajak ke rumahnya saya kan. Dia, tamat dari mana? UGM, Pak. Oh, saya UGM juga Pisipol. Nah, udah besok masuk. Besok langsung datang ke Pisipol. Jadi saya jadi dosen di Pisipol. Jadi dosen saya di Pisipol, USU, sejak tahun 84, terus menjadi asisten pembantu dekan 1, terus tahun 2000 saya diminta oleh almarhum Rizal Nurdin jadi kepala biro humas di kantor gubernur. Itu. Nah, ketika saya kepala biro humas, sebelumnya waktu saya jadi dosen, saya sudah kuliah S2 di USM. Jadi waktu sudah mendaftar saya dan sudah kuliah. Sempat saya kuliah ilmu komunikasi di University Kebangsaan Malaysia, University Science Malaysia. Di USM saya. Sempat 1 semester saya kuliah di situ. Balik saya ke Medan, tiba-tiba keluar panggilan untuk saya dilantik sebagai kepala biro humas. Pada waktu itu saya pembantu dekan 3 di Pisipol. Dilantik saya jadi kepala biro humas. Dan karena menjadi pejabat, udah sulit berangkat ke luar negeri, walaupun Penang itu dekat. Tapi prinsipnya luar negeri, setiap mau berangkat kita harus minta izin, kan begitu. Wah, karena minta izin, akhirnya saya stop. Nggak saya lanjutkan di USM. Saya harus ambil S2 ini. Disitulah saya mendaftar di studi pembangunan. Itu adalah saya mahasiswa pertama. Itu yang didirikan oleh Pisipol USU. Studi pembangunan. Disitulah saya kuliah di situ sebagai mahasiswa pertama. Mahasiswa stambuk pertama ya, harus dibilang ya, Pak. Angkatan gitu. pertama. Dan IP saya waktu tamat di S2 itu 4,00 IP saya. Wah. Itu udah 4,00. ya kumlot ya, Pak. Udah di atas Tapi kumlot. saya terlambat. Harusnya kalau misalnya pas waktu saya itu saya pasti udah kumlot. Udah kumlot ya. Tapi karena waktu itu melebihi waktu 6 bulan karena kesibukan Bapak tadi kan sebagai kepala biro humas Provinsi Sumatera Utara. Waktu itu udah menjadi Kadispora dan Kadis Pendidikan. Wah. Jadi saya pas tamat tuh jadi pada saat kepala dinas pendidikan lah saya. Nah, ketika Bapak menjabat sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga sampai dengan kepala dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara, itu S2-nya kan udah selesai. Ya, di kepala dinas pendidikannya. Oke, masuk S3 nih, kebijakan publik di Universitas Indonesia. Itu aneh kan? Luar biasa kan? Ini maksudnya saya agak salut ya, Pak. Maksudnya salutnya Bapak di Pisipol terus ngambil pembangunan, lari terus ke kebijakan publik. Ya. Jadi ada strategi apa sih, Pak, sebenarnya ini? Kan saya di pemerintahan tuh. Oke. Ya, jadi saya tahun 2005 itu mulai-mulai dari 2004 dilantiklah Pak SBY itu sebagai presiden pada waktu itu SBY. Dan PSBY itu mengangkat Adi Aksa Daud sebagai Menpora, hidup lagi Menpora. Waktu masa Gus Dur kan Dinas Pemuda Olahraga dibubarkan. Waktu itu kan zaman Pak Harto ada Menpora kan, Akbar Tanjung, adalah beberapa orang yang jadi Menteri Pemuda Olahraganya termasuk Mahadi Sinambela, ada Hayono Isman jadi Menpora itu. Masa Gus Dur itu Menpora dibubarkan. Lalu pada masa SBY
itu Menpora dihidupkan lagi. Adiaksa itu pernah jadi ketua umum KNPI, itu diangkat jadi Menpora. Dia bilang sama mantan sekjennya almarhum Rafli Effendi ya, itu dari Pemuda Pancasila. Dia panggil Jen, Pak Rafli, coba cari dulu pejabat-pejabat yang aktivis pemuda gitu. Jadi saya dengar bahwa Adiaksa itu jadi Menpora. Saya kontak itu Rafli. Datang Rafli dihubungkan ke Pak Adiaksa. Pak Adiaksa suruh berangkat ke Jakarta katanya. Berangkatlah saya ke Jakarta. Itu bulan tanggal 24 Oktober itu tahun 2004 berangkat saya ke Jakarta. Berangkat ketemu langsung sama Adiaksa. Malam di rumahnya. Adiaksa langsung telepon Pak Gubernur Rizal Nurdin. Pak Gub, ini saya minta tolong nih, staf Bapak ini saya ajak ini. Nah, di situ saya dengar sendiri, Adiaksa yang bilang, almarhum Rizal Nurdin bilang, boleh asal eselon 1. Kalau eselon 2 dia tetap aja di daerah. Waduh, Masya Allah. Betul-betul. Itu kita yang membuat struktur organisasi Kemenpora itu, dan kita membuat strukturnya. Dan ketika selesai, Pak Adiaksa itu tanya sama saya, Pak Sayan, 5 deputi ini, bawa pilih yang mana? Kata. Kayak naga bonar nih kita disuruh milih. Bapak disuruh milih ya? Disuruh milih. Biasanya kan kita yang dipilih mau kemana, malah nih Bapak yang disuruh milih. Disuruh pilih ya. Suruh pilih. Pilih mana itu? Saya bilang, deputi 1 aja Pak Menteri Pemberdayaan Pemuda. Di situlah saya. Kenapa Bapak milih Karena saya Pemberdayaan kan Pemuda? aktivis pemuda. Kan saya aktivis, pernah pelaksana membantu Samsul Arifin jadi ketua KNPI di Sumatera Utara, aktif di Pemuda Pancasila, dan memang saya menguasai lah. Dan memang betul lah ya dengan ketua-ketua organisasi kepemudaan di Jakarta, sehingga mereka sampai sekarang itu menyebut saya sebagai Panglima Pemuda. Jadi kalau beberapa yang masa dulu saya itu mereka bilang Panglima, begitu. Tidak seperti pejabat aja kita walaupun eselon 1, duduk di mana-mana itu. Menarik lah pokoknya. Menarik. Terus Bapak juga dipilih. Akhirnya pada waktu itu saya di Jakarta, kemudian saya mutasi menjadi staf ahli. Ada program kerjasama Kemenpora dengan UI untuk S2. Oleh kawan saya itu bilang kita daftar aja S3-nya di UI. Orang berat kan ambil S3 di UI itu. Banyak yang ambil di IKIP ya pada waktu itu, UNJ, Universitas Negeri Jakarta, ada yang di swasta. Tapi ya saya cobalah, saya daftarnya, diterima di UI, diterima. Ada dari Kemenpora itu saya, ada Pak Ibnu, ada Erlangga itu, bertiga kami. Yang ngajak saya Erlangga itu nggak selesai. Ibnu Hasan itu, Ibnu Amin itu juga nggak selesai. Yang selesai saya sendiri. Alhamdulillah S3 saya predikat juga sangat memuaskan, bukan memuaskan, di atas memuaskan, sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Alhamdulillah. Sampai akhirnya detik ini juga menjabat sebagai dosen FISIP Universitas Sumatera Utara dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan Medan. Sejarahnya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi ini tahun 87, saya diajak oleh almarhumah Ibu Bunda Hajah Hanidrus. Saya dikenalkan oleh Pak Rauf almarhum pada waktu itu. Dulu ada Pak Dananjaya, ya, kemudian saya mengajak Pak Suwardi. Senior komunikasi di Sumatera Utara ini dosen itu yang pertama itu Dananjaya, yang negeri ya. Ada Pak Togas Torus, ada Pak Usman Pasari Ibu Tamat. Tapi melihat mereka itu bukan murni dosen, tapi yang murni dosen itu Pak Dananjaya. Kedua saya, itulah di Pisipol. Pak Dananjaya dulu pertama di sini. Yang membuat ini nama ini pembangunan, ya pembangunan dalam tanda petik itu saya. Jadi Bunda dulu mintanya ini sekolah tinggi jurnalistik. Saya bilang terlalu sempit. Jadi ilmu komunikasi aja sekarang lagi ngetren dan diminati orang. Tapi bukan komunikasi pembangunan. Kalau komunikasi pembangunan itu satu mata kuliah, saya bilang. Satu mata kuliah. Komunikasi pembangunan. Boleh kita pakai kata pembangunan, tapi dengan tanda petik. Artinya namanya menjadi pembangunan. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan. Makanya STIK P, tanda petik. Maknanya beda ya Pak? Beda. Maknanya Kalau beda. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan berarti ilmu komunikasi pembangunan. Hanya satu aja. Komunikasi pembangunan itu satu subjek. Banyak komunikasi-komunikasi yang lain. Komunikasi pemasaran, komunikasi politik, komunikasi organisasi, komunikasi sosial, komunikasi pembangunan salah satu diantaranya. Wow, ini cukup luar biasa ya kan? Pokoknya kalau ini satu semester tuh kalau wawancara sama saya, ya.
Tadi kan Bapak sempat sampaikan bahwa perkenalan dengan Bunda Ya. almarhum Haja Ani Idrus Ya. itu kan tadi Jadi melalui saya akhirnya, hubungannya seperti apa dulu? jadi Awal kenal dan akhirnya sebagainya. ya Waspada Group itu sebuah supaya grup usaha yang Oke. besar tapi masih berbasis idealisme yang tinggi, punya surat kabar, punya percetakan, punya sekolah, punya sekolah tinggi ya, perguruan tinggi dan punya madrasah. Dan ini semuanya itu dikelola oleh keluarganya Bunda Haja Idrus. Dan saya itu dipercaya, nggak tahu saya Bunda itu memang pada waktu itu sakit aja, almarhumah itu datang melihat saya itu. Kalau saya tiap tahun itu saya dikasih hadiah sama almarhumah, tahu semua itu, mem itu tahu semua, tahu kalau sayang sekali Bunda itu sama saya. Jadi Bunda itu jadi ketua dulu pertama. Oke. Almarhumah ketua, saya Phuket 1. Saya yang merencanakan semua sistem kredit itu saya bersama Pak Saprin, menantu beliau pada waktu itu, suaminya Ibu Rayati Saprin. Itu yang menjadi pembantu. Kalau urusan manajemen keuangan dan manajemen operasional itu Pak Saprin. Pendidikan saya kan gitu. Akhirnya Pak Suwardi mula-mula pembantu ketua tiganya Pak Ismet, ayahandanya Nadra. Kemudian saya dalam periode berikutnya diangkatlah Pak Tri, ganti Bunda menjadi ketua Stikpe. Saya tetap Phuket 1. Saya tetap Phuket 1. Akhirnya saya itu jadi kepala Biro Humas sebelumnya, tapi mengganti Pak Tri, saya diangkat jadi ketua Stikpe. 2 periode, 8 tahun saya ketua Stikpe. Jadi pernah Pak Suwardi Phuket 1-nya, ganti-gantilah. Pernah nanti Ibu Ida Phuket 1-nya. Lalu tahun sekitar 2008 lah gitu ya, itu saya tinggalkanlah Stikpe karena saya konsentrasi di Jakarta. Udah di Jakarta tapi saya ketua BPH di sini. Artinya dengan Stikpe ini nggak pernah lepas. Setiap kali saya datang ke Medan tetap saya kunjungi Stikpe, tapi nggak sempat mengajar. Cuma saya ketemu, kasih konsultasi, ketemu semua. Tahun 2016 sampai usia saya 60 tahun. Selesailah jabatan struktural itu harus kembali. Jadi dosen balik saya di USU. Kan saya basisnya kan home base saya itu kan di USU. Nah sampai sini saya didaulat sama Austin, sama Bu Ida, sama yang lain-lain. Sama Nadra juga, sama Putri juga. Udah Pak Sayan aja lah yang ini, kita mau ganti ketua ini. Pak Sayan aja. Ya. Kalau saya tanya dulu sama yayasan, saya bilang, kalau saya didaulat, saya nggak bisa menolak karena ini ada sejarah. Disitulah waktu pelantikan saya itu, gubernur datang, wali kota datang, koordinator Kopertis datang nih di sini. Waktu pelantikan saya sebagai ketua Stikpe itu, ya alhamdulillah. Kok yang menjadi pembicara waktu itu ya? Berarti ini, saya baru tahu nih Pak, ternyata Bapak pernah juga menjadi ketua pada saat itu, udah 2 periode ya? 2 periode. 2 periode akhirnya. Ini periode yang ketiga saya. Ada something tersendiri nggak sih Pak, mau ditarik dan mau menjabat sebagai ketua Stikpe sampai saat ini? Karena apa somethingnya Pak sama Stikpe sendiri? Ini bagian dari kehidupan saya. Saya menjadi ketua itu tidak memikirkan berapa gaji, dibayar kapan, itu nggak soal bagi saya. Yang penting bagaimana ini sekolah tinggi ini bisa berjalan dan bertahan. Itu apalagi ini adalah amanah dari almarhumah. Dan pada waktu ini didirikan, koordinator Kopertis itu kagum dengan Bunda. Kenapa? Itu pada waktu itu koran tuh cuma 7. Televisi pada tahun 87 itu masih TPI sedikit. Tapi sekarang lihat itu televisi ada di mana-mana. Tambah lagi media online, surat kabar lahir di mana-mana, sebar di mana-mana. Dan sekarang saya bangga itu ya, alumni-alumni Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi itu punya posisi itu di berbagai media. Ada di analisa, di Medan Bisnis, di Metro ya, di macam-macam itu semua. Rata-rata punya posisi penting ya di media. Artinya Stikpe telah banyak melahirkan para jurnalis khususnya di media handal, ya, dan juga pembawa-pembawa acara yang handal, praktisi-praktisi humas yang cukup piawai dan berkarir yang bagus ya di berbagai perusahaan. Dan juga ada kita sebenarnya ada Anton Simbolon itu sekarang pangkatnya dia brigadir jenderal tapi udah pensiun. Itu juga alumni kita. Itu tugas di Jakarta sebagai tentara dia pada waktu itu. Pak Sayan, kalau kita bicara soal komunikasi nih,
Bapak sebagai Ketua STIKP Medan, tren ilmu komunikasi pada saat ini seperti apa sih Pak di mata Bapak? Waduh, ini justru sekarang ini ya passing grade orang ya, minat untuk masuk ilmu komunikasi tinggi sekali. Tinggi sekali. Ditambah lagi sekarang ini komunikasi digital, ya, komunikasi dengan media online. Tambah lagi hikmahnya ketika kita ini diancam oleh COVID-19 sekarang ini dengan virus corona, ketergantungan orang dengan komunikasi itu sangat tinggi. Di mana-mana orang itu akhirnya nyari alat-alat digital, laptop laku di mana-mana, HP dibeli orang. Karena itu lagi musim virtual semua kuliah iya, pakai media online. Akhirnya orang dulu Benar. yang tidak pernah kenal apa itu bagaimana Zoom, bagaimana mengelola, membuat bahan, akhirnya semua larinya ke situ. Dan hikmahnya bagi anak-anak komunikasi yang memang anak komunikasi itu diproduksi menjadi sarjana komunikasi yang menguasai prakteknya, karena sekolah tinggi ilmu komunikasi ini adalah diantara vocation, ya, antara scientific, pure science dan applied science. Nah, tapi kita lebih banyak applied-nya, jadi kurikulum kita itu lebih banyak yang prakteknya. Nah sekarang itu ya praktek, makanya saya pegang mata kuliah komunikasi politik di sekolah tinggi ilmu komunikasi pembangunan, praktek. Ujian itu nggak lagi saya tanya apa yang dimaksud, jelaskan gitu, tapi buat. Bagaimana praktek komunikasi ini ada masalah, misalnya pilkada serentak, apa pemikiran pengen, berikan aspirasi kepada pemerintah lewat video rekaman, direkam bisa nilai. Bagi yang bagus, bebas ujian akhir semester. Kan begitu. Enggak lagi. Karena pada akhirnya kan anak-anak itu bakal ke situ semua. Pak, kalau tadi Bapak sampaikan bahwa tren komunikasi saat ini memang lagi tinggi-tingginya. Nah, apa sih upaya STIKP, Pak, untuk menjadi salah satu kampus yang tetap diidolakan bersaing dengan para kampus yang lain yang bidangnya juga komunikasi? Ya, jadi kalau di Medan ya, memang ada beberapa perguruan tinggi yang mengelola ilmu komunikasi, tapi mereka universitas. Yang sekolah tinggi cuman kita. Ada baru-baru ini politeknik ya, politeknik multimedia memang mengasuh ilmu komunikasi, tapi bukan sekolah tinggi. Politeknik D3, D4. Kalau kita S1 ya, itu yang kita spesifiknya di sini. Memang kita bersaing dengan, kalau negeri USU, Unimed ada Fakultas Ilmu Sosialnya ya, UIN itu ada jurusan dakwahnya, mungkin ada ilmu komunikasinya. Ada UMA, UMSU, semua ada Fakultas Sospol dan jurusan ilmu komunikasi, UISU, Dharma Wangsa, semua ada. Tapi kita tetap jalan. Nah, bagaimana semua ya teman-teman dosen, yayasan, termasuk saya juga yang diamanahkan sebagai ketua, berusaha terus untuk tetap menjaga ya sekolah tinggi ilmu komunikasi ini tetap eksis. Bahkan cita-cita kita sekolah tinggi ini menjadi pusat pengembangan ilmu komunikasi wilayah barat. Itu sebenarnya visi kita. Ini kita genjot terus ya. Pusat pengembangan ilmu komunikasi terutama yang berorientasi kepada praktis. Jadi saya senang sekali ya dengan podcast yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi ini, dan itu hostnya juga adalah alumni yang ganteng, Eko. Waduh, cerdas ya kan. Kayaknya bakal ditraktir kopi nih. Itu alhamdulillah. Itulah kiat-kiat kita untuk kita perbaiki kurikulumnya, kita sistem komunikasinya kita bangun dengan para alumni ya. Dan juga saya masuk ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan, mensosialisasikan, menggunakan jaringan-jaringan media sosial untuk memperkenalkan selain iklan-iklan yang kita buat di koran Waspada. Nah, Pak, ini terakhir pertanyaan saya. Perjalanan Bapak tadi sempat diceritakan sama saya, ditumpahkan semua mulai dari masa kecil sampai dengan Bapak sekarang sudah mencapai semuanya, aktif di organisasi dimanapun itu gitu kan, di bidang kepemudaan maupun bidang lainnya, olahraga dan sebagainya. Kemudian aktif juga di berbagai pekerjaan dan jabatan baik dari skala provinsi maupun nasional gitu kan, Pak. Ada nggak? Ada nggak? Udah macam bisa di TV-TV ya, Pak. Alhamdulillah. Apa pesan yang masih sampai sekarang teringat dari kedua orang tua kepada Bapak? Oh iya, kalau ayah saya tuh berpesan ya, berjuang jangan sampai berhenti. Kalau perlu
untuk mencapai sesuatu, lakukanlah apa saja asal itu betul. Jadi kalau perlu naik truk dari rumah sekolah, lakukan. Lalu kemudian ayah saya itu berpesan, sebenarnya jangan terlalu kuat dengan hiburan. Itu aja deh. Waktu itu saya main gitar, saya bisa main gitar. Nah, cuman diingatkannya, main gitar boleh, tapi jangan terlalu larut main gitar. Ilmu, katanya. Itulah diberikannya kepada. Kalau ibu saya mengatakan bahwa tidak ada warisan yang bisa kami berikan kepada kalian semua, kecuali semangat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Itu aja modal. Dan setelah kami berikan ilmu, kalian yang menggunakan itu semuanya. Okay. Dan ibu saya itu memang, ayah saya karena melukis tangannya sampai keriput. Ibu saya kakinya sampai lututnya itu sampai bengkak, dan sampai tuanya saya bawa ke Jakarta berobat ya. Itu karena saya bilang sama abang saya, sama adik-adik semua, bahwa kaki ibu itu udah tua-tuanya sakit seperti ini, itu tidak bisa dilepaskan dari perjuangannya ketika kita kecil-kecil dulu, jualan kain, angsuran kain, kesana kemari, jalan kaki dulu. Jadi kalau saya sekali-sekali itu, yang saya kan setahun cuman 3 kali pulang. Waktu saya pulang ikut saya bantu. Pernah saya sekali pulang, itu tahun 77 saya pulang setelah saya terima UGM, nggak bisa balik lagi ke Jogja karena nggak ada duit, nggak ada ongkos. Terpaksa saya cuti 1 semester. Pokoknya pengalaman saya, makanya setiap ada orang datang ke kantor saya bilang, kalau dia bilang, jangan ngelihat saya ini tiba-tiba jadi seperti ini. Saya seperti ini jadi karena apa? Naik gunung, saya merampas hutan. Susah seperti kalian itu lebih susah. Pernah saya alami. Saya pernah jual durian, saya pernah jual sepatu. Masuk ke asrama-asrama mahasiswi. Itu jual durian. Saya sudah mahasiswa aktivis, pembantu rektor beli. Jualan durian pinggir jalan. Udah saya alami. Ngamen pun saya pernah. Itu saya diajak sama kawan-kawan saking gak ada duitnya lagi di Yogyakarta. Yuk kita ngamen yuk. Karena kan pandai main gitar. Ngamen tuh, tapi nggak profesi. Iseng aja ngamen tuh, gimana rasanya. Dan perjuangan itu telah menghasilkan sebuah pencapaian yang luar biasa sampai saat ini ya Pak. Jadi satu prinsip bagi saya, sesuatu yang pahit itu kalau sudah kita lewati akan menjadi manis. Luar biasa. Oke, viewers, itu tadi kita ngobrol dengan Pak Sahyan. Gak terasa ya? Gak terasa kita ngobrolnya terlalu enak ya Pak. Nanti kita bakalan ngobrol lagi untuk part kedua. Kita akan bahas seputar Pak Sahyan lagi. Ini banyak sebenarnya yang mau dikorek-korek, yang digali-gali, tapi karena waktu tidak memungkinkan, dan itu tadi kita ngobrol banyak dengan Pak Sahyan mulai dari perjalanannya sampai dengan saat ini yang sangat luar biasa menginspirasi buat seluruh viewers. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa ditekan loncengnya. Terima kasih banyak Pak Sahyan atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi dan semoga sehat selalu. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Insya Allah. Saya Eko Rore undur diri bersama dengan Pak Sahyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, ya.